kembali lagi bersama aku, Fafa Jenny. Oke, hari ini aku mau cute talk bareng temen aku, cantik banget. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah. Saya kuliah di UIN Araniri, Fakultas Psikologi, dan masih semester 4. Mungkin balik ini bakal naik semester 5, insya Allah. Kuliah di Fakultas Psikologi. Psikologi itu apa sih? Psikologi itu kita belajar ilmu tentang jiwa. Jadi kan ada nih yang misalkan yang keterbelakangan mental. Nah, itu termasuk ke dalam ranahnya psikologi. Kenapa memilih kuliah di psikologi? Niat pertama sih bukan milih psikologi, niat pertama ke kedokteran. Udah beberapa kali tes, bukan beberapa kali tes, maksudnya tes di beberapa universitas, semua kedokteran, dan itu mungkin belum rezeki ke situ. Jadi mau ngambil ke konseling, dibilang sama bunda, kenapa nggak coba psikologi aja? Ya udah, ambilnya ke UIN, psikologi ini pertama, yang kedua konseling, terus yang ketiga PIAUD. Jadi ya alhamdulillah lulusnya psikologi. Itu di UIN kuliahnya asrama atau ngekos? Untuk sekarang ngekos. Tapi ntar katanya di UIN itu ada asramanya. Ya, ada asrama. UIN mewajibkan asrama 1 semester. 1 semester itu bisa jadi 3 atau 4 bulan gitu, nggak sampai 6 bulan. Cuman dalam 1 semester tuh harus ada 1 kali masuk asrama. Itu terserah mau semester berapa kita masuk asramanya? Ya, terserah semester berapa, tapi masuk asrama ini wajib syarat wisuda di UIN. Jadi kalau misalkan kita mau asramanya di semester akhir bisa? Boleh, asalkan sanggup. Karena kan ngurus skripsi lagi, itu nanti kalau misalkan asrama ada sakofahnya, ada hafalannya, ada banyak lah itu. Biasa anak UIN itu rata-rata masuk asrama itu di semester berapa? Kebanyakan semester 2 atau semester 4. Karena kalau dari semester setelahnya itu kan udah sibuk sama, apalagi kok anak psikologi praktikum, dan itu nanti ngurus proposalnya, harus penelitian kayak gitu. Kan kuliah di psikologi itu nggak mudah ya, pasti sulit banget dengan banyak orang yang super duper pinter gitu ya. Prestasi apa yang sudah didapatkan selama kuliah di psikologi? Untuk prestasi akademik kita bilang itu belum ada yang bisa untuk ini kan. Jadi yang kalau misalkan sebagai aktivis, mungkin salah satunya ada sebagai volunteer ke Malaysia kemarin. Itu volunteer ke Malaysia dengan program Let's Save Go Green. Program apa itu? Let's Save Go Green itu program Malaysia, kan mereka udah menerapkan ini plastik itu nggak dipakai lagi, terus ramah lingkungan. Jadi kemarin ada program di Malaysia untuk anak psikologi, ada beberapa orang yang diambil, dan di Malaysia sendiri ada 13 universitas gitu. Jadi dari program itu kita belajar untuk sama-sama menjaga negeri kita sendiri, ramah lingkungan, diajarin juga sosialisasi untuk nggak buang sampah sembarangan, habis itu cara nanam pohon gimana gitu. Itu dinampakkan juga kayak misalkan di dunia ini ada apa aja loh keajaiban alam kayak gitu. Tapi setelah dari Malaysia di sosialisasi lagi di kampus atau di daerah-daerah gitu enggak? Pulang dari Malaysia kemarin kebetulan ada konferensi di psikologi. Jadi ya sekalian sosialisasinya di konferensi, karena kebetulan Nurul ikut konferensi. Jadi kalau misalkan kita bilang psikologi itu bakal dapat kerjanya di mana, mungkin di mana aja masuk. Cuman ya bagian mana yang kita masuknya, bagian mana yang kita fokusnya, apa itu industri atau klinis atau perkembangan atau ke pendidikan gitu. Kalau Nurul sendiri masuk di bagian mana? Rencana ke klinis, maksudnya targetnya ke klinis, dan itu masuknya ke psikolog anak.
Itu kalau psikolog itu kalau misalkan udah lulus S1-nya, itu titelnya apa? Kalau misalkan lulus S1 masih SPSI. SPSI, tapi harus lanjut lagi. Harus lanjut lagi, apa itu kita bakal ngambil psikolog langsung atau psikolog ini maksudnya profesinya, atau kita ngambil ke bagian sainsnya dulu. Itu kalau bagian sains titelnya MSI. Itu lebih penting mana di antara keduanya? Kalau menurut sih lebih penting sainsnya dulu, karena di S1 kita belajar masih teori dan nanti praktikum cuman ada di semester 5, 6 dan 7 itu udah mulai proposal skripsi gitu kan. Dan itu nanti kalau misalkan banyak ilmu tentang dasar kayak misalkan sifatnya manusia gitu, lumrahnya anak-anak, itu kita harus belajar lagi mulai dari dasarnya. Jadi kalau seandainya kita langsung ngambil ke psikolog, ya mungkin udah agak loncat sedikit. Jadi bagusnya ngambil ke sains dulu, baru ngambil ke psikolog. Berarti Nurul ntar setelah lulus S1-nya langsung ke lanjut lagi gitu? Iya, insya Allah. Nurul, sekarang kan kuliah di psikologi itu udah semester 4 ya, itu pasti banyak keluh kesah ya. Boleh nggak diceritain keluh kesahnya yang paling berat dan kedepannya itu bakalan mengalami hal-hal yang paling berat apalagi gitu. Juga keluh kesah yang menyenangkan dari mahasiswi Fakultas Psikologi. Selama udah 4 semester ini yang Nurul jalanin, mungkin memang lebih banyak senangnya, karena ya mungkin senang itu faktor lingkungan, faktor kawan, faktor guru-gurunya juga. Jadi ya alhamdulillah kuliah di psikologi itu asik lah kita bilang, karena kita bisa mengenal diri sendiri, dan karena kan setiap manusia itu pasti ada masalah. Cuman di situ kita bisa belajar untuk manajemen stres sendiri. Jadi kalau misalkan kita bilang keluh kesah yang berat banget itu mungkin selama pandemi ini. Seharusnya yang semester 4 ini kami praktikum di lab, tapi harus praktikum lewat kalau jaringan gitu kan, daring gitu. Jadi harus difoto dan kami cuma bisa belajar scoring dan nggak bisa lihat alat tesnya langsung. Jadi mungkin itu agak kecewa ya. Kalau kesal lain sih alhamdulillah nggak ada. Mungkin ke depan yang dengar dari cerita kakak Leting, ya yang ribetnya ini buat cari klien untuk praktikum, untuk penelitian lagi, untuk kan kami di semester 6 nanti buat proposal juga, buat judulnya juga harus melalui penelitian, karena kita kan berhadapan dengan manusia, dengan jiwa manusia, jadi kita harus nyari orang juga, itunya yang susah gitu. Semoga lancar. Amin. Itu cari orangnya itu untuk praktikum, apakah orang-orang yang bermasalah dengan jiwanya atau orang normal biasa gitu, atau orang-orang tertentu yang ada kriterianya yang lain gitu? Kalau misalkan ada beberapa tes ya, misalkan tes bakat minat itu untuk semua orang. Tes bakat minat bisa untuk semua orang dan siapa aja bisa kita ajak untuk ikut tes. Jadi kalau misalkan yang khusus ini ada tes khususnya juga, tes yang kita bilang tes untuk abnormal gitu. Mungkin kita bakal cari pasien yang autis, anak-anak autis gitu. Ya mungkin itu aja sih. Kalau misalkan yang secara umumnya sih terserah siapa aja boleh. Biasanya kayak aku ini bisa ya? Bisa. Jadi alat praktikum. Karena setiap orang itu kan punya masalah, nggak ada manusia tuh yang nggak punya masalah. Jadi ya setiap orang manajemen stresnya itu beda. Kalau seandainya nanti kita mungkin bisa ngambil orang yang manajemen stresnya bagus, mungkin ya hasilnya bagus, karena ya dia pinter gitu buat manajemen stresnya, buat ngatur diri sendiri, buat ngatur emosionalnya dia, berarti dia udah stabil. Aku belum stabil. Kita periksa bentar lagi. Kalau misalkan kita bilang anak yang di rumahnya dia mungkin cuek, jutek, nggak baik, terus kalau di luar dia ceria, itu mungkin tekanan batin dia, bukan dari kepribadian gandanya. Anak yang kayak gitu seharusnya direkomendasikan ke psikolog
supaya dia bisa lebih tenang lah, karena juga sebagian anak-anak tuh ada umur yang kita bilang dari tahap pertama itu dia masih percaya sama orang tuanya, dan ada satu perkembangan anak yang saat dia waktu itu memang mengutamakan semua teman-temannya gitu. Perkataan kawan itu prioritas dia, perkataan kawan itu perintah untuk dia gitu. Jadi kalau misalkan orang tua yang bicara, mungkin dia nggak dengar karena bagi dia yang orang tua bilang tuh salah, yang benar tuh punya teman-teman bilang. Itu ada satu perkembangan memang yang setiap manusia tuh ngelewatin perkembangan itu. Jadi wajar sih yang kalau misalkan anak lagi kayak gitu, mungkin sebagai orang tuanya cuma bisa kasih pengertian buat si anaknya, dan nanti seiring berjalannya waktu, umur dia makin bertambah, dia bakal ngerti sebenarnya yang betul ini orang tuanya. Habis itu apalagi kalau seandainya memang ada masalah gitu, nanti mungkin dari situ juga dia bisa jadi dapat pelajaran hidup. Yang kawannya bilang tuh nggak semua benar loh, karena kawannya ini sama kayak dia. Yang udah hidup duluan siapa? Orang tuanya. Yang udah berpengalaman duluan siapa? Orang tuanya. Jadi ya mungkin dari situ dia bisa kenal ini kesalahan dia itu. Jadi dia, cuman yang anak kayak gitu, misalkan dia di rumah di depan orang baik-baik aja, tapi di belakang orang saat dia sendiri itu kayak mukul diri gitu, itu disarankan untuk bawa ke psikolog supaya nggak berdampak ke mental dia ke depannya gitu. Udah gitu aja sih. Sikap sebagai orang tua untuk anak yang kayak gitu, mungkin yang pertama, jadikan dia sebagai teman. Jangan jadikan dia sebagai maksudnya kita suruh-suruh dia atau kita sering marahin dia, itu jangan juga. Jadikan dia sebagai teman, buat dia nyaman sama orang tuanya ini, buat dia mau cerita sama orang tuanya. Supaya nanti apapun itu kejadian yang di luar, dia bakal cerita sama orang tuanya, dan orang tuanya tahu apa yang dia buat dan siapa teman dia. Dan kalau bisa di umur dia yang masih remaja itu, buat rumah ini sebagai taman bermain bagi anaknya. Kawannya itu diajak ke rumah, jadi kita tahu apa yang mereka lakukan, siapa teman dia, habis itu pergaulan dia kayak mana, positif atau kurang negatif atau negatif gitu kan. Jadi ngerti dulu sifat si anak ini gimana, dan segala sesuatu itu dikasih pengertian ke anaknya. Misalkan kita bilang, misalkan dia nonton TV nih, dia nonton TV mungkin ada adegan yang kayak kekerasan, itu kan kita dari mulai dia kecil kita harus kasih pengertian, dan sampai dia besar pun kita harus tetap bilang kalau ada apa-apa bilang sama orang tuanya. Kalau misalkan malam gitu pulang dia dari mainnya siang-siang, nanya sama dia sebelum dia tidur, apa aja udah adik lakuin hari ini atau kakak lakuin hari ini, apa kegiatan apa yang kakak lakuin hari ini, atau ada apa hari ini gitu. Orang tua berperan penting dalam mendidik anak gitu. Itu ayah atau ibu? Dua-duanya, cuman yang lebih seringnya kan ibu nih, yang sering di rumah ibu. Jadi kalau misalkan bisa supaya si anak ini dapatnya adil antara kasih sayang ayah sama kasih sayang ibu, mungkin ibu lebih sering di rumah dan ibu lebih sering kasih pengertian, tapi ayah waktu malam harus ada satu pelajaran hidup yang harus dikasih tahu ke si anaknya ini. Jadi setiap sebelum tidur tuh boleh ayah boleh ibu, karena kalau misalkan memang dia udah seharian bareng ibu, udah dari pagi mungkin sampai sore itu ada mungkin beberapa kali ngomong sama ibu, dan ibu udah coba kasih pengertian, malamnya itu giliran ayahnya. Jadi kasih sayang ayah dan ibu itu sama-sama dapet dan nggak terbagi. Gimana? Sudah siap menjadi ayah dan ibu? Sudah. Apa inspirasi memilih masuk ke psikolog anak? Kan rencananya mau lanjut ke psikolog anak. Ya. Inspirasinya kenapa? Yang pertama sih ya, karena Nurulnya sendiri suka anak-anak, jadi ya pengennya dekat sama anak-anak. Jadi dulu waktu sebelum ngambil psikolog, Nurul ngambilnya salah satunya PIAUD. PIAUD kan berurusan sama anak-anak kecil. Jadi ya karena nggak lulus di PIAUD, Nurul masuknya ke lulus di psikologi. Dan lulus di psikologi kebetulan Nurul kenal penyakit adik Nurul sendiri, yang mungkin itu termasuk kebagian abnormal di psikologi. Ya mungkin pertama Nurul mikirnya gini,
sebenarnya ini permasalahannya apa apa dia penyakitnya medis atau psikologis. Mungkin waktu sebelum masuk psikologi Nurul belum mikir itu, karena Nurul mikir dia cuma sakit medis, sarafnya yang mungkin agak ini ya. Jadi ya Nurul mikirnya berarti dokter dong yang sembuhin dia, karena Nurul nggak lulus kedokteran ya. Jadi Nurul nggak bisa. Waktu setelah Nurul belajar dan Nurul tahu cerebral palsy itu salah satu penyakit dari psikologis, mungkin dari situ Nurul pengen jadi psikolog anak. Pesan dari Nurul untuk yang lagi nonton ini, mungkin masalah di luar sana ya kan. Nurul cuma mau bilang, kalau seandainya kalian punya masalah, jangan pendem sama diri sendiri, karena itu nggak bagus bagi mental kalian gitu. Jadi kalau misalkan memang ada masalah, sekecil apapun itu masalah, setidaknya curhat. Walaupun nggak ke psikolog langsung, curhat sama teman-teman gitu. Nggak semua teman, mungkin ada satu orang yang dipercaya, boleh juga, setidaknya curhat aja dulu gitu. Mungkin kalau misalkan setelah itu ada masalah yang berat, baru bisa ditanyakan lagi ke orang yang lebih ahli lagi gitu. Nah gitu aja sih pesan untuk semuanya. Kak, gimana cara memilih orang curhat yang tepat? Kita curhat itu Kita bisa curhat sama orang yang memang kita percaya. Kalau seandainya kita percayanya sama orang tua, ya kita curhatnya sama orang tua. Tapi kalau misalkan kita curhatnya sama teman, ya harus teman yang kita percayain, dan kira-kira teman ini bisa jagalah rahasia kita gitu. Kalau nggak bisa jaga rahasia kan nggak mungkin kita percaya sama dia. Terima kasih Nurul. Semoga video ini bermanfaat ya. Amin. Buat kita dan buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.